Kita awali informasi pertama, pemirsa. 3 bangunan di Jalan Nanjung Cimahi yang terdiri dari rumah makan Padang, toko sembako, dan sebuah rumah tinggal ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Beginilah kondisi api yang menyala, membakar 3 bangunan di Nanjung, Kota Cimahi, Jawa Barat. Ledakan percikan api terdengar berulang kali. Akibat api turut membakar kabel listrik yang melintang di atas bangunan. 3 bangunan terbakar terdiri dari rumah makan Padang, toko sembako, dan rumah tinggal. Kebakaran membuat panik warga sebab posisi bangunan tersebut tepat berada di bawah jaringan kabel listrik dan api semakin membesar. Warga khawatir api merambat ke bangunan lain. Tim pemadam kebakaran Kota Cimahi menurunkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Komando Regu 1 Damkar Cimahi mengatakan, dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik, sebab tidak ada aktivitas baik rumah makan maupun toko saat terjadi kebakaran. Kami menduga ini dari hubungan arus pendek atau korsleting listrik ya, karena di pagi hari tersebut kedua toko tidak ada aktivitas, artinya mereka belum buka, belum beroperasi. Menurut saksi mata, pemilik ini berteriak-teriak ketika beberapa warga masuk, itu api sudah menyala. Peristiwa ini menjadi tontonan warga sehingga menyebabkan kemacetan dari arah Cimahi menuju Kabupaten Bandung dan sebaliknya. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil ringsek tertimpa pohon tumbang di Jalan Hasyim Asy'ari, Kota Tangerang, Banten pada Minggu malam. Beruntung pemilik beserta keluarganya tidak berada di lokasi kejadian. Tidak ada angin maupun hujan, namun tiba-tiba sebuah pohon besar yang berada di Jalan Hasyim Asy'ari, Pinang, Kota Tangerang roboh dan menimpa sebuah mobil yang sedang terparkir di bawahnya. Diduga kondisi pohon yang sudah lapuk menjadi penyebab tumbangnya pohon ini. Petugas BPBD Kota Tangerang yang datang ke lokasi berusaha mengevakuasi mobil naas ini. Kita lagi beli pecel lele, untuk mendengar suara gerobiak itu, pas dilihat mobilnya ketimpa pohon besar gitu Pak, roboh gitu. Itu kejadian jam berapa? Kejadian sekitar habis maghrib Pak, 6:30. Korban jiwa nggak ada ya? Ya, Korban jiwa? nggak ada. Alhamdulillah orangnya keluar semua Pak. Warga berharap dinas terkait lebih memperhatikan kondisi pohon yang berada di sepanjang jalan Kota Tangerang agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Berkat kamera pengawas, seorang warga di Kota Medan berhasil menggagalkan aksi pencurian kendaraan bermotor. Aksi 2 orang pencuri motor di sebuah klinik kecantikan di Jalan S. Parman, Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Pelaku sempat membobol kunci kontak dan sempat menyalakan motor korban. Beruntung aksi pelaku pun dipergoki oleh pegawai klinik yang sudah memantau aksinya di CCTV. Meski sudah diteriaki maling dan sempat menarik jaket pelaku, namun maling motor tersebut berhasil melarikan diri. Lengket sama kita itu. Jadi posisi kereta tuh udah hidup. Kalau kita lengah 1 menit udah langsung dibawa kabur. Jadi kemarin waktu ketahuan dia kabur, kuncinya lengket di kereta. Posisi kereta udah hidup. Langsung udah kabur. Begitu saya tarik dia langsung mukul saya nih. Kereta pakai kunci apa gitu. Sampai nggak tahu saya sih. Pemirsa, Polda Bali mengamankan 1 WNA berkewarganegaraan Perancis karena mencuri sepeda motor. Pelaku berdalih di negaranya adalah hal wajar jika barang yang ditinggal dalam kondisi tanpa pengaman diambil atau digunakan oleh orang lain. Polda Bali mengungkap 115 kasus kejahatan selama masa operasi Sikat Agung 2024.
Operasi yang digelar sejak 25 April hingga 10 Mei 2024 berhasil meringkus 136 tersangka. Salah satu di antaranya merupakan warga negara Prancis yang terlibat kasus pencurian motor di Desa Jungut, Batu Nusa Penida, Klungkung, Bali. Pelaku 22 tahun tengah berlibur di Bali dan mencuri satu unit sepeda motor yang terparkir dengan kunci masih menyangkut di kendaraan. Tersangka berdalih di negaranya properti yang ditinggal begitu saja di area publik tanpa pengamanan dianggap tak bertuan dan boleh digunakan. Namun demikian pihak penyidik tetap memproses kasus ini karena tersangka berupaya merubah tampilan serta mengganti plat nomor kendaraan. Pernyataan yang bersangkutan bahwa ketika dia melihat benda itu dianggap itu bukan properti orang itu lagi. Nah, yang membuat kami punya keyakinan tetap untuk melakukan penindakan adalah ada semacam keinginan untuk merubah bentuk atau menghilangkan identitas kendaraan itu. Makanya perkaranya ya kita lanjut saja. Dari operasi Sikat Agung 2024, Polda Bali berhasil mengungkap 70 kasus target operasi dengan 75 tersangka. Serta kasus bukan target operasi sebanyak 45 kasus dengan 61 tersangka. Pemirsa, sekelompok debt collector nekat menghentikan kendaraan wisatawan yang tengah berlibur di Yogyakarta. Aksi penghentian paksa kendaraan oleh debt collector ini sempat direkam pemilik kendaraan dan kemudian viral di media sosial. Juga di Jember ini. Kenapa di Jember? Ya ini Baru beli. Baru bayar 2 kali, sudah telat 3 tahun. Seperti inilah kepanikan sejumlah penumpang yang merupakan wisatawan yang kendaraannya dihentikan dan akan ditarik paksa oleh sekelompok penagih hutang atau debt collector yang terjadi di kota Yogyakarta. bawakan ke sini. Rekaman video penghentian paksa kendaraan wisatawan asal Sumeneb, Madura, Jawa Timur ini kemudian diunggah dan viral di media sosial. Terlebih, pemilik kendaraan juga mengaku merasa tidak ada tunggakan dan memiliki surat lengkap kendaraan yang dinaiki. Wisatawan pemilik kendaraan pemilik mobil kemudian melaporkan ke Ditlantas Polda DIY untuk memastikan surat kendaraan yang juga dibawa pihak debt collector. Setelah terjadi cekcok mulut, ternyata ada 2 BPKB. Akhirnya mereka konfirmasi ke pihak finance yang memberikan kuasa, dan ternyata dari pihak finance sana juga sudah dimintai keterangan oleh Ditlantas Polda Jatim. Usai diunggah dan viral di media sosial, kelompok penagih hutang akhirnya mengakui dan meminta maaf atas kesalahan prosedur untuk menarik kendaraan di tengah jalan. Atas nama pribadi dan mewakili teman-teman semua, memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Yogyakarta, terlebih untuk Sri Sultan Hamengkubuwono. Kami minta maaf dan ke keluarga pada pihak yang pembawa unit. Kami berharap kami lebih profesional ke depannya. Cukup, terima kasih banyak. Sementara itu, Probo Satrio juga menyatakan kasus adanya surat kendaraan BPKB ganda yang berasal dari Jawa Timur kini tengah diselidiki lebih dalam oleh Ditlantas Polda Jatim. Sebuah resepsi pernikahan bak anak sultan di Bangkalan, Madura viral di media sosial. Selain diberi uang dolar berbentuk karangan bunga, mereka juga dikalungi untaian pecahan uang kertas. Inilah suasana sebuah resepsi pernikahan di Bangkalan, Jawa Timur. Sejumlah undangan nampak membawa mata uang dolar yang sudah dikemas berbentuk karangan bunga khusus untuk pengantin di pelaminan. Nampak pula sebagian besar undangan yang hadir satu persatu secara bergantian memberi saweran uang yang sudah dibentuk seperti kalung. Uang kertas dolar dan rupiah ini mereka kalungkan ke pasangan pengantin hingga menutupi hampir sekujur tubuh mereka. Tentu saja tradisi saweran untuk pengantin yang tidak biasa ini pun viral di media sosial setelah banyak undangan mengabadikan momen ini dan menyebarkannya ke berbagai platform media sosial.
Warga Dusun Pocogen, Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan ini mengatakan mereka tak menyangka momen resepsi pernikahan mereka menjadi viral dan mendapat beragam komentar netizen. Sudah tradisi, terus tahu juga kalau di sini. Itu yang ngasih uang dari tamu apa dari keluarga atau memang dari undangan semua? Ada yang dari keluarga, ada yang dari tamu, ada yang dari undangan. Rasanya awalnya senang Mas ya, terus setelah tambah banyak gitu, kok makin berat gitu, susah bukanya juga. Dikalungin macam-macam berarti ya? Ya, macam. Tradisi ini merupakan bentuk penghormatan bagi pasangan yang sedang menikah, dengan harapan pasangan pengantin akan berbahagia dan dilimpahi berkah. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Sementara itu, aksi juru parkir liar yang meminta uang parkir sebesar Rp150.000 kepada pemilik kendaraan di depan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat viral di media sosial. Ya tapi masa 150? Makanya supir bapak deh. Kenapa enggak 2 juta aja? Itu bahasanya nggak bagus kan? Nggak bagus Pak, kita ini orang baik-baik Pak. Ya saya juga baik-baik nanya. Dikutip dari akun Instagram, romansa sopir truk aksi nekat parkir liar menjadi... Bapak buka di Google aja Pak, begitu. Ini parkir liar Pak. Saya malas berdebat untuk Bapak, nggak ada gunanya. Ini pengacara Pak. Nggak ada manfaatnya kalau berdebat ini berdebat. Lepas. Bapak ini wartawan, dia pengacara, lebih tahu hukum. Apa hukumnya? Hukum tuh ada perdanya, ada undang-undangnya, mana? Coba tunjuk. Belum ada Pak, nempatin. Nah, buat parkiran bis Pak. Harus kali ini memang tapi masa 150 sih? Biasanya ada uang kebersihan, uang apa ini enggak, kita minta 50 bersih Pak. Ya tapi masa 150 sih? Boleh tanya supir Bapak deh. Kenapa enggak 2 juta aja? Itu bahasanya nggak bagus. Terus tadi ke Monas juga dimintain 100.000. Terus yang pas kesini kan mau sholat sebentar kan, dimintain 50.000. Terus saya debat lah kan sama yang kan parkir pakai baju luar kan, kotak-kotak gitu kan. Dia ngeras bang, minta 50 sama supirnya kan. Saya bilang sini ngomong sama saya gituin kan. Dikasih karcis nggak Bu? Enggak. Marak aksi balap liar di malam hari, aparat kepolisian dari Resmob Polsek Penakukang melakukan pencegahan aksi balap liar. Belasan pemuda yang umumnya masih pelajar berhasil ditangkap. Maraknya aksi balap liar di Jalan Petarani, Kota Makassar membuat aparat kepolisian dari Resmob Polsek Penakukang melakukan patroli ke tempat para pelaku berkumpul. Saat diamankan, belasan pemuda yang umumnya masih pelajar diketahui hendak menyaksikan aksi balap liar. Mereka pun mengakui kerap memasang taruhan saat menyaksikan balap liar. Selanjutnya, belasan pemuda ini digiring ke Mapolsek Penakukang untuk diberi pembinaan. Sementara 9 unit sepeda motor akan diserahkan ke Satlantas untuk penindakan pelanggaran lalu lintas. Anak muda ini, remaja ini beralasan bahwa mereka akan melakukan kegiatan menonton balap liar. Namun setelah kita lakukan penyelidikan lagi lebih mendalam, ada indikasi bahwa adik-adik kita itu akan ikut melakukan balap liar. Pihak kepolisian mengimbau para orang tua agar lebih memperhatikan anak-anak mereka, terutama di malam hari, agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. 2 ibu-ibu mencuri 3 kaleng susu di sebuah minimarket di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Aksi pelaku terungkap usai karyawan minimarket menemukan kekurangan barang dan mengeceknya melalui kamera pengawas. Ini mantau. Yang duanya, nah ini yang duanya. Belum, baru naik masanya. Susu sudah di keranjang itu? Di keranjang 3 pas. 3 ya? Kan? Kantong Doraemon. Terekam kamera pengawas minimarket, 2 ibu-ibu mencuri di sebuah minimarket di Kelurahan Jogoboyo, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ibu-ibu ini membawa 3 kaleng susu. Tidak tanggung-tanggung saat petugas lengah, keduanya memasukkan 3 kaleng susu ke dalam roknya.
Usai mengambil 3 kaleng susu, kemudian keduanya langsung keluar tanpa membayar ke kasir minimarket. Aksi ini terungkap saat petugas minimarket sedang mendata barang-barang, ternyata ada barang yang hilang. Lalu petugas mengecek CCTV dan didapati aksi ibu-ibu tersebut. Akibat kejadian tersebut, minimarket mengalami kerugian hampir 1 juta rupiah. Ada pencurian 3 kaleng susu yang diduga dilakukan oleh 3 orang. Jadi untuk sementara ini yang terlihat dari video itu ada 3 orang. Kerugian sendiri dan untuk kerugian secara terperinci jadi kita belum dapatkan ya. Jadi masih perkiraan dari karyawan itu sekitar 900.000 lebih atau berapa tadi. Itu ada 3 susu, 1 kaleng ukuran besar, 2 kaleng ukuran sedang. Kasus pencurian ini belum dilaporkan pihak minimarket ke polisi. Namun karena video viral, petugas kepolisian sudah mengecek TKP dan melihat rekaman kamera pengawas guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, seorang anggota kelompok kriminal bersenjata mengaku pembunuhan terhadap Dan Ramil 17034 Aradide Letu Anumerta Octavianus Sogal Rey merupakan aksi yang direncanakan. Kini polisi masih mengembangkan penyelidikan guna mengetahui peran dari para pelaku. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap Anana Wipa, pelaku pembunuhan Komandan Rayon Militer 17034 Aradide Letnan 2 Octavianus Sogal Rey pada Sabtu pagi. Terduga pelaku tertangkap tengah membawa kabur telepon genggam milik korban. Pelaku merupakan anggota KKB pimpinan OSEA 1 Boma dan sudah bergabung selama 1 tahun yang bermarkas di Markas Kebo. Pelaku juga mengaku bahwa benar kelompoknya melakukan pembunuhan berencana terhadap Dan Ramil Aradide karena mereka sangat membenci anggota TNI Polri. Padahal diketahui pelaku mengenal baik korban karena kerap diberi sembako untuk keluarganya yang tinggal di kampung Ekadide. 7 orang. Dan kan kalau tidak salah di rilisnya itu disebutkan bahwa Dan Ramil itu ditembak, kalau tidak salah dengan ditembak. Ya. Apakah yang tersangka yang melakukan penembakan atau tersangka lain? Ya, itu kalau untuk peran-perannya kami sedang dalami. Pastikan bahwa dari hasil visum memang kita juga menemukan sekurang-kurangnya ada satu lubang peluru yang mengenai tubuh dari almarhum, dan kita pastikan bahwa memang itu ditembak, jatuh, kemudian dilakukan penganiayaan. Selain membunuh Dan Ramil Aradide, pelaku juga kerap melakukan aksi kriminal lain yaitu curanmor dan penjamretan. Diketahui sebelumnya pada Kamis 11 April 2024, korban yang berkendara seorang diri diadang sejumlah anggota KKB di daerah Pasir Putih, distrik Aradide Pania, Papua Tengah. Korban kemudian ditembaki hingga tersungkur dan dianiaya dengan menggunakan senjata tajam. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. TNI AL berhasil menggagalkan upaya pengiriman terumbu karang ilegal di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Satuan Tugas Gabungan Pengamanan TNI Angkatan Laut Bandara Juanda berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 8 kotak terumbu karang di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Penggagalan penyelundupan terumbu karang yang dilindungi ini bermula dari informasi awal tim pengamanan karena ketidaksesuaian isi dengan dokumen. Satgas PAM Lanudal Juanda berhasil menangkap 1 orang terduga pelaku berinisial JJS beserta barang bukti. Penggagalan penyelundupan terumbu karang ini merupakan upaya TNI AL dalam rangka untuk melestarikan bahari dengan program pemerintah. Ada 2 tipe ini. Anda menyaksikan iNews Pagi, pemirsa. Jenazah korban kecelakaan bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana disambut isak tangis keluarga dan kerabat setibanya di rumah duka. Acara kelulusan siswa 12 itu ternyata menjadi perpisahan untuk selamanya. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah saat jenazah Mahesa Putra, siswa SMK Lingga Kencana tiba di rumah duka Depok, Jawa Barat
pada Minggu pagi. Korban merupakan anak pertama di keluarganya yang dikenal baik dan bertanggung jawab. Beberapa hari sebelum kecelakaan, Mahesa berjanji kepada ibunya akan membahagiakan sang ibu dan adik-adiknya. Mahesa berencana akan kuliah sambil bekerja setelah lulus dari SMK Lingga Kencana. Namun, takdir berkata lain. Mahesa kini pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Sambil kuliah emang kata saya nanya emang mau kuliah, iya bu katanya, mau kuliah sambil kerja mau bagian ibu sama adik-adik. Saya bilang ya sama orang tua dukung ya, doakan aja gitu. Isak tangis juga mengiringi kedatangan jenazah korban kecelakaan maut bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana lainnya. Jenazah disemayamkan di rumah duka, kemudian disolatkan. Keluarga, tetangga dan kerabat datang silih berganti mendoakan para korban. Mereka tak menyangka acara perpisahan itu menjadi tragedi mengenaskan yang merenggut 11 nyawa. Dua jenazah atas nama Suprayogi yang merupakan seorang guru dan Intan Fauziah, siswi SMK Lingga Kencana, dikebumikan di TPU Islam Parung Bingung. Para siswa mengenang Suprayogi sebagai guru yang baik, suka bercanda dan tidak pernah marah. Sementara itu, salah satu siswa yang menumpang bus lain mencium tanda-tanda tidak beres pada bus naas yang ditumpangi korban. Sebenarnya dari awal juga bis yang ngalamin kecelakaan ini udah nggak bener bang. Dari jalan aja dia selalu paling belakang. Engkleng supirnya ya? Ya pas di pemberhentian terakhir tuh kita makan sore sempat dibongkar. Terus pas jalan tetap paling belakang dia. Terus pas kita sampai tempat oleh-oleh dapat kabar kalau dia mengalami remblong kecelakaan. Total ada 6 jenazah korban kecelakaan yang dimakamkan di TPU Islam Parung Bingung. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggelar olah TKP kecelakaan maut bus pariwisata di Subang, Jawa Barat yang menewaskan 11 orang. Ya, dari hasil olah TKP, polisi tidak menemukan adanya jejak rem dari bus tersebut. Pasca kejadian kecelakaan maut yang menewaskan 11 orang di turunan Ciater, Subang, Jawa Barat Sabtu malam, aparat kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara. Olah TKP dilakukan dengan memberi tanda dan mengecek barang-barang di lokasi kecelakaan. Polisi pun telah memberi tanda pola susunan kecelakaan terjadi, mulai dari awal bus oleng dan menabrak minibus, lalu terguling hingga menabrak 3 sepeda motor. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan meninjau langsung lokasi kecelakaan maut di turunan Ciater, Subang. Dalam kasus kecelakaan ini, polisi telah memeriksa puluhan saksi dan mengantongi data awal bahwa bus mengalami remblong. Polisi juga tidak menemukan adanya jejak rem dari bus pariwisata tersebut. Pihaknya akan menyelidiki apakah rem tidak berfungsi ataukah sang sopir panik. Tidak ada jejak rem dari bis tersebut, ya. Yang ada itu bekas ban, ya, ban satu bagian, diduga itu ban kanan keadaan miring. Itu ada beberapa meter di situ, kemudian sampai titik terakhir di depan sana menabrak tiang listrik.
Ini tidak ada jejak rem sama sekali. Artinya ini perlu kita selidiki ya, kenapa tidak ada jejak rem, apakah remnya tidak berfungsi atau pengemudi panik dan sebagainya. Ini perlu kita selidiki. Sementara itu, sang sopir bus Sadira mengaku sebelum musibah terjadi, ia merasakan adanya persoalan pada rem angin. Ia pun mengaku sempat memperbaiki kondisi rem bersama seorang mekanik saat istirahat makan sore di rumah makan. Namun karena kondisi rem dinyatakan bagus oleh mekanik, ia kembali melanjutkan perjalanan. Iya, pada saat, waduh, ini rem kok tinggal merah gitu. Ya, ini saya mau masuk gigi itu kan susah. Kalau sudah ada angin habis, itu masuk gigi pun susah. Saya udah mulai pertama ngerem aja, saya udah mulai mencari penyelamat gitu, jalur yang buat jurang itu yang suka nanjak tuh, sudah mulai mencari itu, tapi tidak ada dari situ. Ya terpaksa lah, saya terusin. Mau ngerem pun udah gak bisa ngerem, rem sampai kaki meleset ke atas tuh udah nggak bisa ngerem lagi. Dalam kasus kecelakaan maut ini, polisi menyebut jika tersangka bisa lebih dari satu orang. Apabila terbukti ada faktor kelalaian lain selain dari sopir bus, seperti operator bus pariwisata ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyoroti sistem pengereman dari bus PO Putra Fajar yang mengalami kecelakaan di Jalan Raya Ciater, Subang. Dalam inspeksi didapati adanya perubahan spesifikasi dari bus biasa menjadi bus high-deck. KNKT bersama Polda Jawa Barat dan Dinas Perhubungan Jawa Barat menginspeksi kendaraan bus maut PO Putra Fajar hari ini di Terminal Subang, Jawa Barat. Dalam inspeksi ini, KNKT fokus terhadap sistem pengereman dari bus yang diduga bermasalah. Selain itu, adanya perubahan spesifikasi dari bus biasa menjadi bus high-deck juga disoroti oleh KNKT. Apalagi rangka bus sama sekali tidak melindungi penumpang saat terguling. Padahal seharusnya ada deformasi ruang keselamatan yang tidak gampang membuat bus penyok dan hancur. KNKT heran jumlah korban sangat banyak dari peristiwa kecelakaan. Sistem pengereman dan kendali aja Pak yang diperiksa? Ya, nantinya akan lebih fokus kepada itu dan juga masalah kenapa terjadi banyak korban. Oke. Salah satunya sabuk pengaman terpasang apa tidak. Oke. Nah, terus perubahan-perubahan ini pengaruhnya terhadap stabilitas seperti apa. Terus juga masalah rangka bis, harusnya kan rangka bis ini kalau kebalik dia harus melindungi manusia yang di dalamnya. Tapi kita lihat sendiri kan dia penyok deformasinya, ruang keselamatan atau survival space-nya menjadi berkurang, menjadi kritis, sehingga mungkin ada penumpang yang kegencet atau yang tidak terlindungi lagi oleh strukturnya bis itu. Data dari inspeksi ini akan dikalibrasi dengan data lainnya seperti wawancara dengan sopir dan temuan lainnya di lapangan untuk memastikan penyebab peristiwa kecelakaan. Dari Subang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, galangan kapal milik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang yang disegel oleh Pemkab Indramayu sejak 20 Juli 2023 kini menjadi polemik. Penyegelan galangan kapal milik Panji Gumilang di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, telah berlangsung selama 10 tahun. Penyebabnya, galangan kapal dinilai belum memiliki izin dari Pemkab Indramayu. Penyegelan ini disesalkan sebab kapal pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun dapat turut membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan maupun kelaparan. Hasil tangkapan ikan santri juga dinilai akan dapat membantu pertumbuhan ekonomi, khususnya di Indramayu. Satu TKP galangan kapal, ya, di mana seperti teman-teman lihat di sini kegiatan-kegiatan yayasan, yaitu Pak Panji Gumilang untuk
memberikan makan santri-santri melalui melayar dan mengambil ikan di laut, teman-teman ya. Jadi Pemirsa, kloter pertama jemaah haji Indonesia dari embarkasi Pondok Gede Jakarta telah tiba di Madinah, Arab Saudi. Ya, penyambutan rombongan jemaah haji berlangsung meriah. Suasana riang gembira terpancar di wajah jemaah haji Indonesia, kelompok terbang atau kloter 1 dari embarkasi Pondok Gede Jakarta. Kedatangan kloter 1 di Hotel Abraj Tabah disambut meriah oleh pihak Masyari selaku penyedia layanan haji serta petugas penyelenggaraan ibadah haji Arab Saudi daerah kerja Madinah. Saat memasuki hotel, jemaah langsung diberi bingkisan serta disajikan kurma, coklat hingga kopi Arab. Untuk penyambutan sebenarnya seluruh negara mendapatkan sambutan seperti ini, tapi pada khususnya karena kita ini lebih kenal sama Indonesia, lebih tahu dengan adat istiadat orang Indonesia dan alamat tanahnya Indonesia, itu membuat sambutan seperti ini sudah terbiasa, hanya dimulai dari Indonesia. Dan penyambutan ini yang dilakukan oleh Masyarik ya, sambutan orang Madinah dengan cara Madinah. Ya. Tercatat ada 393 jemaah haji, 79 diantaranya jemaah lansia. Berlokasi di kawasan Syamaliyah, Abraj Tabah hanya berjarak 150 meter dari pintu utara Masjid Nabawi. Alhamdulillah jamaah sudah masuk ke kamar masing-masing untuk istirahat dan sekaligus saat kedatangan jamaah haji akan mendapatkan makan selamat datang. Dan setelah ini jamaah haji akan aktivitas selama di Madinah, mungkin nanti siang insya Allah akan sholat di Masjid Nabawi dan ziarah ke makam Nabi. Dijadwalkan jemaah haji gelombang 1 akan tinggal di Madinah selama 9 hari. Setelah itu jemaah akan bertolak menuju ke Makkah untuk menjalani rangkaian ibadah haji. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Sementara itu 1.800 jemaah calon haji asal Jawa Timur berangkat menuju Arab Saudi melalui Bandara Juanda. Sementara itu ratusan jemaah calon haji kloter pertama asal Kabupaten Subang berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. ...371 jemaah calon haji kloter 3 tiba di Bandara Internasional Juanda guna melakukan perjalanan menuju Jeddah, Arab Saudi untuk melakukan ibadah haji tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Salah satu jemaah calon haji asal Bojonegoro mengaku senang bisa berangkat menjalani rukun Islam yang kelima. Pasalnya, dirinya menunggu keberangkatan selama 13 tahun. Ada harapan tertentu apa ke haji ini, Pak? Ya, semoga tahun depan lebih baik lagi dari pelayanan ibadah. Pak Sugiman, ini umur berapa sekarang? 62 tahun. Kemarin nunggu haji berapa tahun? 13 tahun. Ini sendiri atau sama istri? Diketahui pada hari ini, 1.800 jemaah calon haji akan berangkat menuju Jeddah, Arab Saudi untuk melakukan ibadah haji. Mereka dibagi menjadi 5 kloter, 4 kloter dari Kabupaten Bojonegoro, dan 1 kloter dari Kabupaten Lamongan. Sementara itu, 440 jemaah calon haji asal Kabupaten Subang, Jawa Barat, kloter pertama diberangkatkan dari Bandara Internasional Kertajati menggunakan pesawat Saudi Airlines. Sebelumnya pada penerbangan kali ini, untuk pemeriksaan barang bawaan serta imigrasi telah dilakukan di asrama haji pada Minggu pagi. Hal ini guna memudahkan pelayanan ke jemaah calon haji. Memang ada sedikit perubahan terkait pemeriksaan keamanan untuk calon jemaah haji, di mana tahun kemarin kita masih melaksanakannya di Bandara Kertajati, tapi untuk tahun ini pemeriksaan jemaah kita lakukan di asrama haji Indramayu. Rencananya ada 30.000 lebih jemaah calon haji asal Jawa Barat akan diberangkatkan di Bandara Internasional Kertajati. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penarik becak di Asahan, Sumatera Utara tak menyangka dapat menunaikan ibadah haji di tahun ini. Ya, hasil menabung selama belasan tahun akhirnya menghantarkannya ke Tanah Suci Mekah. Mudong Siregar
warga Jalan Merbuk, Kelurahan Gambir Baru, Kisaran Asahan, Sumatera Utara akan berangkat menunaikan ibadah haji tahun 2024. Didampingi anaknya, pria berusia 74 tahun ini telah melunasi biaya penyelenggaraan haji dan terdaftar pada kloter 14 embarkasi Medan. Modung tak menyangka hasil dari tabungannya sebagai penarik beca dapat mengantarkan ke Tanah Suci Mekah. Untuk menunaikan ibadah haji, dirinya mendapat dukungan teman-teman seprofesinya penarik beca bahwa tak ada yang tak mungkin jika sudah berniat. Kami dulu cerita tukang beca sama tukang beca. Bisakah tukang beca naik haji? Jadi salah satu kawanku ada yang baik. Pak, bisa Bapak, tapi nabung benih. Kayak mana caranya? Ada talangan di Bank Syariah Sumut, buka Masjid Raya dulu kantornya. Oh, tapi Bapak kalau ada DP 1 juta, itulah DP itu aku 1 juta dari becak dayung itulah DP ku. Diketahui Modung Siregar masuk keberangkatan gelombang 2 dari Kabupaten Asahan, yaitu pada 27 Mei 2024 mendatang kloter 14 embarkasi Medan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri Ainus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Salah satu perusahaan retail furniture terbesar di Indonesia mengadakan bazar dan lelang selama bulan Mei 2024. Iya, dan harga barang lelangnya pun cukup mencengangkan, yakni mulai dari Rp1. Bagi Anda yang sedang mencari furniture, Anda dapat berkunjung ke bazar dan lelang berbagai produk furniture yang diselenggarakan oleh Chandra Karya. Acara ini diadakan dari tanggal 11 hingga 31 Mei di Gerai Chandra Karya di Grand Cempaka Pramuka, Jakarta Pusat. Di bazar dan lelang furniture ini, pengunjung dapat mengikuti lelang dengan harga penawaran mulai dari Rp1 saja, yang diadakan pada tanggal 11, 12, 18, dan 19 Mei. Acara ini kami mempersembahkan bagi para pelanggan kami yang sudah bertahun-tahun mendukung kami untuk memberikan pelayanan dan memberikan produk-produk branded sebagai sofa dan furniture supaya ada kebahagiaan. Apalagi di tengah tahun ini, ya mungkin kita udah banyak yang mungkin habis libur, berpergian, saat ini udah mau coba beres-beresin rumah. Nah, ini saat yang tepat untuk Anda mendapatkan berbagai macam produk dengan harga yang termurah, dengan diskon-diskon yang menarik yang kami berikan selama Bazar Chandra Karya Jilid 16. Bazar dan lelang furniture ini pun mendapat apresiasi positif dari para pengunjung. Mereka bahkan berharap lelang serta bazar seperti ini lebih sering diadakan karena kualitas produk bagus dan harganya terjangkau. Saya ikut semuanya sih, ada meja, saya dapat meja kerja dari harga 4 juta di harga 1,8. Harapannya sering-sering diadakan kayak seperti ini. Oke deh pokoknya. Karena harganya murah gitu, kualitasnya oke gitu. Selain bazar dan lelang, di acara ini para pengunjung juga dapat menikmati berbagai diskon, flash sale, dan super clearance sale furniture berkualitas. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini banjir lahar Gunung Merapi di Kabupaten Agam, kita terhubung dengan rekan Wahyu Sikumbang di Simpang Buki Nagari Buki Batu Buah, Canduang, Kabupaten Agam. Selamat pagi Wahyu, bagaimana kondisi di sana? Apakah sudah dilakukan evakuasi? Ya, selamat pagi. Ayo. Tadi malam evakuasi berhasil menemukan satu korban lagi di daerah Buki Batu Buah. Itu korban langsung dimakamkan, dibawa ke rumah duka dan langsung dimakamkan. Itu atas nama Aisyah, balita anak berusia 10 tahun, warga Jorong Bunuang di Kecamatan Sungai Buah. Sementara saat ini saya sedang berada di posko pengungsian Nagari Buki Batu Buah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Di sini pemerintah menggunakan 3 lokal di sekolah dasar untuk menampung 74 pengungsi.
Sementara untuk pencarian korban akan kembali dilanjutkan pagi ini. Sementara itu juga untuk bantuan berupa alat berat juga hari ini didatangkan dari berbagai daerah di sekitarnya seperti dari Bukit Tinggi, dari Payakumbuh, dan dari daerah tetangga lainnya. Demikian. Oke Wahyu, kabarnya evakuasi cukup memakan waktu. Apa saja kendala yang ditemui selama proses evakuasi? Benar sekali, evakuasi itu terkendala oleh tumpukan material banjir bandang lahar dingin ini, yang beberapa diantaranya seperti kayu-kayu besar dan batu-batu besar itu menumpuk di pemukiman dan di jalan-jalan raya. Beberapa jalan bahkan di lokasi ini itu tertutup oleh batu-batu besar. Sementara untuk penggunaan alat berat itu akan didatangkan untuk pagi ini, akan ditambah beberapa unit lagi. Oke, Wahyu, terima kasih atas laporannya. Kita akan terus menunggu bagaimana update selanjutnya di sana. Terima kasih Wahyu, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan rekan Agung Sulistyo di RSUD Hanafiah, Ratus Batu Sangkar, dan rekan Eka Gusriyadi. Dan kita ke Agung terlebih dahulu. Agung, selamat pagi. Apa yang bisa Anda laporkan di sana? Selamat pagi, saya berada di rumah RSUD Hanafiah Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar. Dan untuk data terakhir seperti yang diungkapkan oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra, korban meninggal itu ada 16 orang dan 27 orang masih dalam pencarian. Kemudian data terakhir untuk rumah yang mengalami rusak berat itu sebanyak 48 unit, dan rumah rusak sedang 120 unit, dan rumah rusak ringan sebanyak 17 unit. Kemudian korban luka hingga saat ini masih terdata sebanyak 20 orang. Dan untuk jembatan sendiri yang rusak itu sebanyak 19 unit, dan rumah yang hanyut sebanyak 16 unit. Dan tadi malam dan kemarin operasi dihentikan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, dan untuk rencana pagi ini akan dilakukan operasi pencarian terhadap korban yang masih dinyatakan hilang. Dan ada beberapa desa yang belum bisa ditembus oleh tim evakuasi karena beratnya medan. Dan hingga saat ini ada sampai sekarang yang terdata daerah yang cukup parah terdampak dan di Batu Bandang itu ada 7 desa atau 7 dagan. Dan untuk jalur dari Padang Panjang ke Batu Sangkar sendiri, untuk pembersihan jalan biasa ini masih terus dikebut agar bisa tembus, agar bisa normal kembali. Dan tim SAR gabungan juga sudah dikerahkan, Basarnas juga sudah dikerahkan, bahkan melibatkan dari anggota tim SAR dari daerah-daerah luar seperti dari Riau, kemudian dari Pasaman dan dari daerah lainnya. Dan operasi akan dilakukan pada pagi ini sekitar pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Ya. Ya, Agung, apa saja yang akan dilakukan dan apakah ada korban hilang juga? Sejauh mana proses penanganannya? Oke, untuk korban hilang, pagi ini akan lanjut untuk proses pencarian ya. Dan evakuasi data tim SAR pagi ini akan diupayakan segera bisa menembus daerah evakuasi yang kemarin belum sempat bisa tertembus karena beratnya medan. Dan beberapa alat berat juga akan dikerahkan, dan beberapa alat berat kemarin juga sudah dikerahkan beberapa unit alat berat, dan pagi ini berkemungkinan ada penambahan alat berat. Dan di BNPB pusat sendiri rencananya hari ini akan datang ke Tanah Datar yang nanti, Pak. Baik Agung, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.